Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda? Tentunya senang sekali di hari libur hari ini ya, di hari Kamis 23 Mei 2024. Kami dengan senang hati dapat menyapa Anda dalam program Kabar Jambi. Pemirsa, industri perfilman yang ada di Indonesia saat ini terus menunjukkan kualitasnya dan juga terus bersaing agar bisa menarik perhatian dari para penggemarnya. Bahkan tak jarang kisah-kisah yang diangkat di dunia perfilman Indonesia ini mengangkat kisah-kisah yang berasal dari kisah nyata. Tentunya tak jarang juga film-film yang ada di Indonesia ini juga viral di berbagai media sosial. Tentunya ini juga bisa menjadi kesempatan bagi para sineas yang ada di seluruh Indonesia, termasuk juga sineas yang ada di daerah untuk terus menunjukkan karya-karya terbaiknya. Lalu seperti apa karya-karya terbaik yang dihadirkan oleh para sineas yang ada di Provinsi Jambi? Untuk itu kita bahas lengkapnya pemirsa dengan tema Sineas Jambi Berkarya. Kami juga sudah mengundang dua orang tamu yang luar biasa hebatnya yang sudah memiliki banyak sekali karya-karya terbaiknya di dunia perfilman. Langsung saja kita sapa, ini narasumber yang pertama pasti para pegiat film sudah kenal dengan sosok yang satu ini ya. Memang sudah sering sekali hadir bahkan juga tak jarang menjadi juri dalam perlombaan film yang ada di Jambi. Kita sudah bersama Bang Husni Turion. Selamat siang Bang Husni. Selamat siang. Sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dari mana tadi Bang? Dari rumah lah. Dari rumah ya. Ada kegiatan apa hari ini, Bang Husni? Belum ada ini sih. Karena hari libur ya. Iya. Jadi menikmati libur, tadi ditelepon jadi narasumber, alhamdulillah bisa hadir ya Bang. Baik, terima kasih Bang Husni Turion sudah bergabung bersama kami di TVRI Jambi. Selanjutnya, di sebelah Bang Husni, ini tak kalah tenornya, pasti para pegiat film juga kenal dengan abang yang satu ini. Kita sudah bersama Bang Amri Musli. Selamat siang Bang Amri. Siang. Sehat Bang Amri? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau dari potongannya ini sepertinya sutradara, produser ya. Kalau dari topi-topinya. Kalau Bang Amri hari ini kegiatannya apa saja Bang? Kegiatannya liburan ya seharusnya. Wah, liburan. Ini salah satu liburannya di TV ya Bang? Iya. Kalau selama ini mungkin di balik layar, sekarang di depan layar ya Bang? Oh iya. Di depan layar pernah juga sih. Oh di depan layar juga pernah ya? Iya. Wah luar biasa. Baiklah, terima kasih Bang Amri Musli sudah bergabung bersama kami. Dan nanti untuk pemirsa yang ingin berbincang bersama kami, sharing juga bersama dua tamu yang sudah kami hadirkan hari ini, Anda bisa bergabung di nomor telepon 0741 66385 atau di 0811 7433 133. Oke, saya ke Bang Husni dulu sekarang. Ya. Bang Husni, apa nih kesibukannya di akhir-akhir ini? Ada produksi film lagi kah? Insya Allah mudah-mudahan sih jadi. Amin. Kita ada judul sementaranya itu Abati. Abadi? Abati. Abati. Oh, itu Abati itu apa ya? Abati itu semacam kayak sang kiai gitu lah. Oke. Jadi ini salah satu karya yang nanti akan masih dalam proses ya? Ya, masih dalam proses. Masih dalam proses. Boleh di-spill? Itu Agak berat kayaknya kalau di-spill ya. ya, sekilas aja dikit ya. Sekilas boleh ya? Oke. Itu kisah seorang kiai, asalnya itu dari Jombang. Oke. Jadi bagaimana kisah perjalanan dia bukan sosok yang bukan siapa-siapa kayak gitu kan. Dia juga hidupnya termasuk yang susah. Oh. Kayak gitu. Nah, itu prosesnya yang mau kita angkat. Nah, hingga dia mendirikan sebuah pesantren. Dan itu cukup besar. Oke. Itu berdasarkan kisah nyata juga kah? Berdasarkan kisah nyata. Oke, itu dari Jambi atau dari luar? Kebetulan kiainya ini dari Jombang. Kita pun sempat Survei ke Jombang juga? Bulan Januari kemarin kita ke Jombang kan. Selama 2 minggu. Kurang lebih 2 minggu lah kemarin ke situ. Itu dari riset-riset ke tempat pesantrennya, ke tempat di mana dianya menghafal, kayak gitu kan. Dia berguru sama siapa saja, gitu kan. Itu kita udah riset sih di situ. Nah, pesantren yang dibangunnya itu di Jambi. Oh. Kabupaten mana kalau boleh tahu?
Mungkin masuk Kabupaten Muara Jambi ya. Oke, nggak jauh lah dari Jambi ya. Nggak seberapa jauh sih. Oke, dia berhasil mendirikan pesantren dan ini diangkat menjadi sebuah film. Ini filmnya nanti bakal dilombakan atau ngikut festival atau gimana, Bang? Kalau untuk sementara ini pertama itu untuk konsumsi pondok pesantren dulu, karena sasarannya pengennya para santrinya tuh dapat inspirasi, gitu. Jadi jangan untuk bermalas-malasan juga, gitu kan. Untuk mencapai kesuksesan itu kan tidak mudah kan, banyak proses yang harus dilewatin, gitu. Jadi untuk penyemangat para santri, plus juga mudah-mudahan bisa diikutin juga ke festival-festival lainnya. Oke, siap. Berarti pesannya di sini memang harus tersampaikan terutama untuk para santri ya. Terlebih dahulu ini ruang lingkupnya santri, tapi nanti ketika mungkin bisa disebarluaskan, ini juga bisa menginspirasi masyarakat Indonesia ya Bang Husni. Amin. Siap. Nah, kalau boleh tahu bocorannya bulan berapa nih Bang? Sudah mau diproduksi? Nah, ini yang belum dapat nih. Insya Allah dalam tahun ini nih. Dalam tahun ini ya? Insya Allah. Siapa tahu nanti abis dari sini langsung ditelepon nih. Udah siap Bang Husni? Oke, siap. Kita gaskan. Tapi nanti rencananya filmnya mau dibuat di mana Bang? Kan kita sudah syuting di Jombang. Di Jombang itu syuting apa? Dokumenternya dulu atau gimana? Riset, plus juga ngambil ini establish. Ada juga beberapa juga wawancara juga kan. Tapi sih rencananya ini memang full fiksi. Fiksi ya? Kalau yang di Jambi ada juga nggak diambil? Oh pasti. Yang di pesantren itu berarti? Jadi kemungkinan nanti latar apa? Kita cheating lah. Kalau mau syuting full semuanya di Jombang itu mungkin cost-nya tinggi kan. Nah, jadi kemungkinan syutingnya di sini kita set Jambi ini jadi Jombang. Gitu. Bisa jadi ya. Karena kan di layar itu kan orang juga nggak tahu ya. Itu biasa terjadi ya. Oke, berarti besok kalau kemarin kalau ke Jombang berarti banyak dong kru yang turun ke sana ya. Kemarin kita berempat. Cuman berempat saja. Kan buat riset dulu kan. Riset ngambil establish sama penulis. Termasuk sama saya kan, empat jadinya. Oke, siap. Selebihnya lagi ada rombongan dari pesantren. Lumayan lah. Berarti talent-talentnya nanti talent dari luar atau dari pesantren juga yang bakal dilibatkan? Kayaknya separuh-separuh. Separuh pesantren, separuh dari luar ya? Ya, karena ada beberapa yang mungkin kita ada yang nggak paham kan, misalkan ada ngomongin soal ayat kali ya, ngomongin soal kitab-kitab kayak gitu kan, kitab kuning ya, dan lain sebagainya. Jadi memang butuh orang dalam ya. Untuk kelancaran filmnya. Kita doakan ya semoga nanti filmnya berjalan juga dengan lancar. Dan ini juga bisa menjadi konsumsi masyarakat Indonesia ya. Bang Husni ya. Nah kalau Bang Amri gimana kesibukannya sama kayak Bang Husni? Apakah gabung juga dengan film tadi atau gimana? Beda. Kebetulan kan kami sama-sama dari Rumah Tumbuh. Jadi kalau saya sebenarnya di Rumah Tumbuh itu sekarang lebih concern kepada bagaimana film-film dari kawan-kawan itu nanti akan bisa bertemu dengan penonton. Jadi berarti jembatan ya? Iya, betul. Karena memang ya harus diakui bahwa sebenarnya film-film yang diproduksi oleh kawan-kawan di Jambi atau bahkan juga nggak cuma di Jambi gitu, banyak film-film pendek yang merupakan film-film alternatif itu belum bisa banyak dinikmati oleh masyarakat. Nah, jadi kami di Rumah Tumbuh itu punya visi untuk bagaimana sih caranya supaya film-film ini bisa lebih dinikmati, walaupun memang pada saat ini kita belum bisa untuk membangun ekosistem industrinya, dalam arti itu ya sekarang masih gratis lah gitu nontonnya kan. Nah tapi ke depan kami tentu sudah menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan agar ke depan memang industri kreatif terutama di perfilman ini bisa menghidupi para siniasnya juga gitu. Biar Tapi mereka semangat juga kan ada betul, karyanya. betul. Nah, itulah visi dari Rumah Tumbuhnya itu ke depan. Jadi kalau sekarang itu kita mencoba untuk bagaimana bisa melakukan screening, kemudian selain juga melakukan screening film, kita juga memberikan peningkatan
kualitas dari SDM di perfilman Jambi. Itu melalui sharing-sharing dengan orang-orang yang memang sudah berpengalaman jauh daripada kami semua, kira-kira seperti itu. Biar makin oke film-film Iya Jambi dong, ya, dan juga iya. bisa diakui di seluruh Indonesia ketika mungkin nanti ditampilkan di daerah lain juga nggak malu-maluin ya. Betul. Tapi saya sedikit mau menyentil Bang Amri, tadi katanya pernah di depan layar ya. Oh iya. Ceritain dong pengalamannya gimana di depan layar. Ya, sebenarnya di depan layar kalau di film belum ya, tapi kalau maksudnya kalau untuk di produksi-produksi di musik lebih banyak. Oh, musisi ya. Amin. Vokalis kayaknya Bang. Ya. Vokalis betul? Vokalis pernah. Oh, itu pernah. semua dicoba ya Bang ya. Iya, kalau musik Jadi saya masih. bintang video klip juga. Bintang video klip juga, Masya Allah. Multi talent banget ya, Bang Amri ya. Selama masih di bidang seni saya oke. Baik, tadi Bang Amri bilang ada beberapa film-film pendek dari para sinias yang ada di Jambi. Sekarang kan kita lihat juga mungkin banyak sekali nih perlombaan-perlombaan film pendek, belum lagi yang di tingkat sekolah. Tapi bagaimana sih antusiasnya kalau sekarang, Bang Amri, kalau menurut Bang Amri? Kalau menurut saya dibandingkan mungkin bisa dibilang saya masuk ke komunitas itu sekitar 5 tahun yang lalu. Dan kalau dilihat sebenarnya sekarang ada banyak sekali komunitas. Di komunitas film di Jambi itu ada banyak sekali gitu. Salah satunya Forum Film Jambi ya? Ada forum film Ini Jambi. Bang Husni masih ya? Masih saya Masih rasa ya. Masih ya. Iya masih lah. Kita kan karena forum film Jambi itu justru itu kan senior-senior yang sudah membangun itu untuk supaya film Jambi itu memang ya paling tidak sudah sampai di level yang sekarang gitu, di kualitas yang sekarang itu nggak mungkin terlepas dari Forum Film Jambi. Kemudian juga ada komunitas-komunitas lain seperti Ruang Film dan kami juga Rumah Tumbuh. Ada juga kayak kemarin tuh ada Surya Babet dan sebagainya gitu. Ada sekitar 20 Bang, ada sekitar 20 komunitas film seprovinsi Jambi. Berarti tersebar di kabupaten kota gitu? Ada yang di kabupaten kota ada, yang di kota Jambi aja mungkin ada. Bahkan 20 itu ada di kota Jambi. Yang dominan sih. Dan itu semua kan mereka semua kan nih kan berkreasi ya. Mereka semua berkreasi. Nah, tetapi memang kalau untuk sampai di level festival, kemudian apalagi kalau memang bisa sampai istilahnya OTT ya sekarang itu ya untuk platform nonton film itu kayaknya kita juga masih minim kalau di Jambi. Makanya kami concern kepada isu itu bahwa kalau kita mau bangun ekosistem perfilman, kita juga harus bangun manusianya supaya manusia tadi bisa memproduksi karya-karya yang memang layak baik itu untuk festival maupun untuk industri. Oke, siap. SDM yang memang harus terus digempur ya. Yes, betul. Diberikan edukasi-edukasi dan juga sharing session. Tapi Bang Husni juga sering menghadirkankah untuk mungkin anggota-anggotanya dan mungkin sesama para pegiat film yang ada di Jambi, trainer-trainer dari luar seperti itu untuk memberikan edukasi juga kepada para sinias yang ada di Jambi ini? Ya. Itu terakhir jadi gini, kadang ada teman-teman yang dari Jakarta yang orang-orang expert lah dari di bidang film yang sudah pro ya. Ketika dianya di Jambi itu saya culik dianya. Oke. Culik ya. Enak ya. Orang dalam bisa nyulik ya. Baiklah, nanti kita lanjutkan ya Bang Husni ya Bang Amri ya. Kami akan kembali lagi usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Jambi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Jambi. Nah, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, sharing bersama dua tamu yang kami hadirkan pada siang hari ini, Anda bisa bergabung di 0741663385 atau di 0811743333. Kita lanjutkan kembali, Bang Husni tadi sempat menculik ya Bang Amri ya. Menculik para pegiat film yang memang sudah profesional dan itu juga merupakan teman-temannya dari Bang Husni. Iya. Ya, itu seperti apa tuh ceritanya Bang? Ya, ini 2 bulan terakhir ada berapa? 4 tamu ya. Ada 4. Ada 4 tamu. Ada yang datang dari Jakarta, ada yang datang dari India. Ada yang datang dari Indonesiana TV. Ada yang datang dari Canon.
Nah itu tamu-tamu kita tuh kita apa? Ya kita undang untuk sharing session. Oke. Karena kalau kita mengundang dia secara spesial untuk ngasih materi, itu kita nggak punya Waktunya agak susah gitu ya. Dan juga Bukan. budgetnya ya. Iya. Ya. Budget ya, lebih ke budget. Lebih ke budget budget ya. sih. Ya. Oke. Budget teman-teman kan. Jadi teman-teman tamu-tamu yang dari luar itu ya kita ngebahasannya bisa nggak ini sharing session nih buat kawan-kawan di Jambi kayak gitu kan, atau bisa nambah-nambah ilmu sedikit-sedikit kayak gitu kan. Karena kalau mau ngadakan workshop ya terus terang nggak ada budgetnya Iya. kayak gitu kan. Nah, rata-rata teman-teman yang dari luar justru seneng banget kayak gitu. Nah, yang kecuali yang dari India kemarin. Oh, karena buru-buru mungkin ya. Mau cepat pulang ya. Enggak, dia masalah bahasa kan. Oh, masalah bahasa. Iya. Ya, Translatornya nggak ada? ya bengap juga. Ngetranslatein semua ini. Iya. Bengap juga dia bilang nggak mau aku ini dibilang terkendala masalah bahasa juga gitu kan. Nah gitu, dan itu kita koordinasi juga sama dari Rumah Tumbuh ya, buat buat mengundang teman-teman yang lainnya gitu. Dan alhamdulillah antusiasnya tinggi banget gitu. Nah, bahkan sampai ada yang bilang, "Wah, ini Rumah Tumbuh kok ngundang narasumbernya ngeri-ngeri ya." Nggak tanggung-tanggung dari luar ya. Iya. Bukan yang dari lokal saya, tapi dari luar juga diundang nih. Iya. Karena makin banyak yang diundang juga makin banyak ilmu yang diserap. Betul. Iya. Betul sekali. Itulah banyak kemarin ini sih, alhamdulillah teman-teman justru sangat bersyukur, justru banyak bertambah ilmu. Bahkan ada yang ngerasa kurang waktunya Iya. gitu. Nah. Bahkan ada yang di satu momen itu lagi hujan, malam-malam itu hujan tuh tahan ngebelain datang. Kayak gitu. Tak kirain tidak bakal ada yang mau datang kayak gitu. Tapi ternyata pada datang tuh sampai basah kuyup kayak gitu kan. Ada telat-telat sedikit kayak gitu. Nah, ini Karena ini berharga banget. Kalau nggak datang rugi. Kesempatan nggak bisa datang 2 kali kan? Iya. benar. Iya. Kapan lagi mungkin tamunya bisa datang lagi ke Jambi? Benar. Kalau nggak di acara itu ya bang ya. Oke, berarti di sini ada kekompakan berarti ya dari para komunitas film yang ada di Jambi. Ya. Ya. Insyaallah, Bagaimana tuh menjalin kekompakannya kalau Bang Amri melihat dari para komunitas film di Jambi? Iya. Sebenarnya komunitas film di Jambi itu tentu mereka punya stylenya masing-masing, Iya. ya. Nah, tetapi sebenarnya kita itu bisa bersatu karena kita punya kesadaran untuk mengupgrade diri, mengupgrade kualitas diri kita, mengupgrade kualitas produksian kita, yang mana itu jalannya adalah melalui sharing gitu. Nah, kalau misalnya kan kalau ilmunya perfilman itu ataupun videografi dan sebagainya itu kan mahal sebenarnya, itu ilmu-ilmu mahal. Nah, tetapi dengan berkomunitas sebetulnya, dengan berkomunitas dan menjalin komunikasi yang baik satu sama lain itu juga bisa membuat kualitas dari para anggota komunitas itu jadi lebih mudah untuk di-upgrade. Nah, ya minimal ginilah, minimal kayak saya misalnya, saya temenan sama Bang Husni misalnya gitu kan. Nah, Bang Husni sudah sering untuk melakukan keproduksian yang level nasional bahkan internasional gitu. Nah, otomatis saya juga belajar dari beliau, misalnya seperti itu. Nah, itu juga menjadikan teman-teman di komunitas itu akhirnya mau untuk ikut, mau untuk bergabung. Kalau misalnya ada diskusi kita bareng-bareng, kalau misalnya ada pemutaran juga kita bareng-bareng gitu untuk ngebahas filmnya, bahas keproduksiannya, ceritanya, pokoknya macam-macam. Oke, baiklah. Nanti kita lanjutkan kembali. Sepertinya sudah ada penelpon yang bergabung. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang. Iya, selamat siang Pak Yudi dari Telanaya. Apa kabar? Sehat Pak? Halo. Ya, kita agak sedikit kurang mendengar suara Pak Yudi. Halo? Iya, hilang timbul suaranya Pak. Halo Pak Yudi.
bukan pada televisi saya. Nah, ini baru dengar nih. Pak Yudi, sehat Pak Yudi? Alhamdulillah, Bang Ansol. Alhamdulillah sehat. Baik Pak Yudi, apa yang mau disampaikan? Silakan Pak Yudi. Ya, terima kasih Bang Ansol. Yang terhormat ya Bang Amri dan Bang ini ya. Iya. Saya sebuah produser film Jambi yang dikenal dengan istilah Indonesia. Jadi pertama saya mengucapkan selamat long weekend dulu. Iya. Besok masih libur ya Pak? Ya kemana-mana kita di Jambi, orang di Manggrek sana macet. Iya. Kita berinteraktif saja untuk kemajuan Jambi maksud saya. Baik, saya coba dunia film ini sebenarnya sudah tidak asing lagi ya. Tentu sangat bermanfaat sekali bagi kebutuhan hidup manusia. Yang pertama menurut saya dia merupakan hiburan rakyat, masyarakat, juga edukasi atau ilmu yang seperti Pak Bung Ansol katakan. Dan yang lebih spesifik dia sebagai contoh atau perbandingan untuk manusia dalam hidupnya. Jadi bisa membandingkan dalam kehidupan dengan dunia film. Nah menurut saya ya tema-tema film itu tentu yang dibutuhkan masyarakat yang harusnya bukan kebutuhan daripada produser. Dengan hanya produser bertanya kepada masyarakat apa yang perlu dibuat. Itu artinya pasti akan menghasilkan cuan. Nah menurut saya kalau di Provinsi Jambi kita cerita soal perfilman ini, itu kita kaya akan adat-adat. Saya ingin menggiring ke adat kebiasaan hidup masyarakat Jambi ya. Seperti contoh sudah dirubah Kristi Ginjai itu dari tadinya kan Tugu Monas, ya. Dan ini harus diangkat benar. Amsol sendiri tidak tahu sejarahnya dari mana Amsol mau menonton Kristi Ginjai. Iya. Saya tidur. Harusnya keris itu diambil dulu aslinya yang di Museum Nasional. Ya kan? Nah baru dibawa Jambi, ya kan? Baru diberubah Monas itu menjadi Kristi Ginjai. Itu terlalu lantang pemerintah. Jadi kita ini melihat duplikat Amsol. Amsol mau ke Jakarta melihat asli. Tidak pernah ada di National Museum itu yang asli. Duplikat. Kalau masalah keamanan pernah kita. Itu persoalan ini harus diangkat sehingga generasi berikut bisa mampu memahami tentang kerajaan yang sebenarnya sebelum Jambi terjadi. Kalau ada selam, lembaga melalui Jambi banyak sekali materi yang perlu diangkat. Ada konteksasinya dengan pemerintah. Pertanyaan saya, di Provinsi Jambi investasi batu bara, investornya perkebunan, gas dan minyak bumi, itu harga mati habis. Nah, ini mindset ini. Jadi gimana kalau pengusaha investor itu hanya berinvestasi di dunia nyaman? Ini tidak top menurut saya. Dia harus berani di perfilman ini yang tidak akan pernah habis. Ya kan? Kita sangat konyol kalau Muara Jambi itu tidak diteruskan menjadi Borobudur. Borobudur sama dengan Muara Jambi dulunya. Tapi karena pemerintah itu membuat satu peluang, ya kan, cari investor, apa yang terjadi? Ini persoalannya. Kembali kita kepada perfilman yang tidak harus investor itu berinvestasi di tempat yang nyaman. Kita himbau. Nah ini kan ada kaitannya dengan pemerintah. Jadi political will itu pemerintah juga. Jadi umum ini kalau memang tidak didukung ya seperti ini aja. Jambi tidak akan bisa berangkat dari permukaan. Saya itu yang penting, mudah-mudahan investor yang ada di Jambi tidak harus di dunia nyaman. Pemerintah harus bidangnya kok. Tidak ada bidangnya tidur semua. Apa kita mau tidur? Ada barang yang habis. Kalau habis itu gimana? Tidak ada lagi pemasukan provinsi ini, kota ini. Jatah kota ini, perdagangan. Ya jatah perfilman. Ya. Itu saja. Yang penting ada dua hal yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ini diterima oleh pemerintah. Buatlah Kristi Ginjai sejarah. Diputar setiap 17 Agustus. Dan di dalam itu banyak sekali persoalan. Ada istilah perkawinan dan sebagainya. Sehingga generasi kita tidak akan tumpul terhadap sejarah yang ada di kota Jambi sekarang. Saya demikian, Bung Ansol, selamat weekend. Ya baik. Weekend.
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terus semangat ini Mas film ya yang ada di produser film ada di Jambi. Wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi dari Telanai sudah bergabung bersama kami. Tadi sedikit aspirasi juga dari Pak Yudi agar para sinias yang ada di Jambi ini juga bisa mengangkat film-film yang bertajuk dengan sejarah-sejarah Jambi. Dan tadi ada salah satu yang disoroti sama Pak Yudi adalah Keris Ginjai seperti itu. Yang dulunya Keris Ginjai ini sebagai lambang negara juga ya, dan juga menjadi salah satu benda yang dulu digunakan oleh para pahlawan dalam mengusir penjajah seperti itu. Nah, Tugu Monas yang dulunya ada di Kota Baru dan sekarang sudah berubah menjadi Tugu Keris Ginjai. Namun bagaimana Bang Amri dan juga Bang Husni menanggapi film-film yang bertajuk mengangkat sejarah-sejarah Jambi, dan apakah ini juga bisa menjadi peluang bagi para sineas yang ada di Jambi? Dari Bang Husni dulu silakan. Ya, kalau untuk membuat film itu film-film inilah film-film sejarah ya, itu membutuhkan budgetnya yang cukup besar. Oke. Gitu. Sedangkan kita agak sulit untuk mendapatkan investor. Nah, gitu. Benar kata Bapak tadi itu kebanyakan investornya malah ke batu bara, Iya. dan sebagainya. Ke hasil gitu alam kan. ya. Ke hasil alam. Nah, tapi kami ada berbuat, tapi bukan tentang Keris Ginjai. Jadi saya dulu pernah bikin film dokumenter dokumenter tentang sejarah pelabuhan Sabak. Terus ada juga dokumenter tentang penggalian kapal kuno di Sabak itu, dari daerah Lambur. Terus kita ada juga bikin beberapa video dokumenter feature tentang kebudayaan Jambi gitu. Terus ada juga beberapa dokumenter kebudayaan yang kita kirim juga ke luar negeri, gitu. Tapi untuk saat ini baru sebatas film-film dokumenter, kayak gitu. Kalau untuk film fiksi sepertinya agak sulit karena kalau kolosal itu butuh budgetnya lumayan gede kan. Iya. Balik-balik lagi kalau ada yang mau mendanai ya silahkan monggo ya. Iya, Berarti bener. tim dari pegiat film di Jambi siap untuk menggarapnya. Siap aja. Ya. Baiklah, berarti kendalanya di sini adalah dana. Tanggapan dari Bang Amri seperti apa? Iya, tadi terima kasih juga kepada Pak Yudi tadi di Telanai ya. Memang itu satu masukan dan juga satu kritik juga mungkin ya, untuk kita sama-sama orang-orang yang bergiat di film ini untuk bisa menggali lebih dalam ke sejarah Jambi. Saya kira sebenarnya hal-hal seperti ini mungkin bisa kita mulai apabila memang kita sama-sama mau untuk punya visi yang sama. Karena kalau kita menggali sejarah, ujungnya kan adalah tentang bagaimana nilai-nilai di masyarakat gitu. Memang fungsi dari film itu sendiri kan sebenarnya selain daripada hiburan seperti yang kita nikmati sekarang, tapi itu juga menjadi pengetahuan sejarah dan juga yang membuat kita untuk membangun nilai kita. Kita sebagai orang Jambi ini apa, siapa, awalnya dari mana, asalnya dari mana, budaya kita seperti apa, harusnya itu juga memang disosialisasikan melalui film. Nah, tetapi memang ya kalau kita bicara pemerintah ya kita susah ya. Maksudnya balik ke pemerintah, apakah mau untuk menciptakan masyarakat Jambi yang memahami sejarah sebegitunya dengan atau tidak, dengan pasti nilai biaya produksinya itu juga sangat tinggi tadi seperti yang dibilang. Tapi kalau misalnya dari teman-teman di komunitas kemudian ada yang mau untuk menggali itu walaupun tidak dalam bentuk kolosal, mungkin dalam bentuk dokumenter bisa gitu. Kemudian ya bukan penggalian kepada act-nya atau scene-scene yang gimana yang dibuat dramatis sedemikian rupa, nggak perlu juga, tapi bisa kita gali misalnya dari sejarah-sejarah dari kebudayaan itu sendiri seperti
Yang pernah dibuat Yusril itu kan tentang batik Jambi itu kan misalnya. Nah itu kan dia kan dia menggali apa sih motif-motif yang ada di Jambi itu seperti apa, ini menerangkan apa-apa dan seperti apa. Nah itu hal-hal seperti itu. Cuma sayangnya biasanya produksi yang seperti itu kurang dinikmati oleh masyarakat. Nah, memang masyarakat pengennya kan yang drama, ada plot twist, ada ini gitu. Terus yang funny juga. Iya, gitu. Dan otomatis kalau mau bikin kayak gitu ya kita butuh pendanaan yang juga setara gitu kurang lebih. Kira-kira seperti itulah. Dan sasarannya juga harus jelas gitu ya. Iya, sasarannya harus jelas dan saya kira kalau itu kayaknya kalau investasi susah ya. memang itu harus dari pemerintah mau untuk mengucurkan dana. Cuma ya itu tadi balik lagi bahwa itu jadinya misinya misi siapa gitu. Misi pemerintah atau misi sineas. Karena rata-rata kan misi sineas itu misinya adalah bisa hidup dari sinemanya gitu kan. Ya otomatis yang diproduksi akhirnya ya hiburan, entertain. Nah, dan ataupun yang kebutuhan-kebutuhan festival misalnya seperti itu. Tapi ya kalau mau yang seperti itu jadinya kebutuhan pemerintah gitu. Menurut saya pribadi. Itu jadinya kebutuhan pemerintah karena endingnya adalah tentang kebudayaan di masyarakat. Kira-kira gitu pandangan saya. Oke, kalau bahas investor dan juga mungkin dukungan, Bang Husni bisa menjabarkan juga bentuk dukungan mungkin dari eksternal atau mungkin ada juga investor yang sudah bergabung dengan Bang Husni yang pernah bergabung bersama Bang Husni, pernah ada? Ada beberapa teman juga investor kan. Iya. Baik, Tetapi, nanti dijawab ya Bang Husni ya. Oke. Kita harus istirahat terlebih dahulu. Kami akan kembali lagi pemirsa. Usai pariwara berikut ini tetaplah bersama kami di Kabar Jambi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Jambi. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dua tamu di Kabar Jambi di siang hari ini. Bang Husni, dilanjutin lagi Bang Husni. Bentuk dukungan dan juga adakah investor yang sudah bergabung Bang Husni, silahkan. Ya. Jadi dulu itu sempatlah kita mempelajarin bagaimana untuk mendapatkan investor ya. Jadi ada beberapa investor juga dari Jakarta. Saya udah cerita ini nih Jambi punya peluang cerita yang bagus lah dari sisi sejarah dan budaya Jambi kayak gitu. Nah ternyata agak sedikit berbeda pandangannya ketika dari sudut pandang investor ya. Kayak gitu. Nah itu salah satunya itu kalau investor masuk di film tentu dia memikirkan bagaimana profit or benefit. Iya, semuanya. Ya, dapat keuntungan, benefitnya apa, kayak gitu kan. Nah, setelah mereka pelajarin, dia mapping gitu. Nah, Jambi sepertinya kurang manis. Kurang manis. Akan berbeda ketika kalau ceritanya jadi cerita Pulau Jawa. Makanya banyak film-film Jawa itu, sejarah-sejarah Jawa itu yang diproduksi ketimbang yang dari Sumatera. Ada satu film Sumatera yang diproduksi, itu pun dibantu dari pemerintah. Itu film Gending Sriwijaya ya. Gending Dari Sumatera Selatan ya? Iya, itu pun mekanismenya itu ada suntikan dana hibah ya. Nggak tahu juga sih prosedurnya bagaimana. Itu ada dana hibah sekian miliar gitu yang dimasukkan ke Dewan Kesenian ya kalau nggak salah ya. Waktu itu dengan kabarnya seperti itu barulah bisa diproduksi film Gending Sriwijaya itu. Nah selebihnya lagi film-film lokal yang ngangkat-ngangkat kebudayaan itu tuh ada yang dari Sulawesi ya. Judulnya kayak Uang Panai gitu kan, atau Silariang. Nah itu ada juga. Nah itu mekanismenya pun juga berbeda juga kayak gitu. Tapi salah satu investor yang melihat itu persebaran penduduknya gitu. Nah kalau Jawa itu kan penduduknya di mana-mana ada kan. Jadi ketika merata ya, ketika diproduksi film tentang Jawa, investor yakin film itu bakal laku.
kayak gitu. Nah, ketika ngomongin Jambi, persebaran penduduknya tidak merata. Iya. Itu pun kalau di kota-kota besar tidak terlalu banyak juga kan, orang Jambi kayak gitu. Jadi dipandang buat investor nggak kurang menjanjikan. Tapi bisa jadi suatu saat ya, mungkin kearifan lokal dan juga budaya-budaya Jambi ditampilkan dalam film. Tidak tertutup kemungkinan juga ya, seperti film di Sumatera Utara, kayak ada yang di film layar lebar itu yang sekarang lagi hits ya, banyak sekali. Agak lain. Betul, dan juga ngeri-ngeri sedap dan lain sebagainya. Kalau Bang Amri melihatnya seperti apa optimismenya tadi? Ya, kalau kita melihat dari misalnya kayak tadi ya, case tadinya agak lain sama ngeri-ngeri sedap. Sebenarnya nggak bisa bohong bahwa cerita-cerita tentang mereka itu bisa diangkat itu karena mereka memang punya ketokohan secara nasional. Itu nggak bisa bohong. Jadi kalau memang ada ketokohan secara nasional seperti mereka, wah kayak ngeri-ngeri sedap disupport sama Pak Luhut misalnya. Itu kan memang benar itu adanya. Bahkan kalau nggak salah mungkin pendanaannya juga. Terus juga artinya ya dia ada investor di situ. Terus juga kayak agak lain gitu ya. Agak lain itu dia berangkatnya dari siapa? Dari grupnya mereka itu gitu kan. Dari grupnya mereka itu yang stand up komedian yang memang Sama-sama dari daerah yang sama? Iya, sama punya latar belakang kultur sebenarnya. Latar belakang kulturnya yang sama, akhirnya mereka juga lumayan sudah terkenal sekali dan baru mereka produksi dan itu baru bisa dikenal gitu. Nah, mau dibandingkan misalnya ada juga kok beberapa kali kan ada film yang Sumatera Barat juga ada. Nah, tetapi animonya kan tidak sebesar ini, gitu ya. Tidak seviral ini ya? Iya, kenapa? Itu karena bukan berarti ketokohan nasionalnya tidak ada, tapi pada saat produksi film itu dilakukan ataupun dirilis, ketokohan secara nasionalnya tuh nggak tidak sedang viral juga, sehingga performanya juga tidak ini. Nah, kalau kita bisa nggak suatu saat bisa seperti itu, barangkali bisa. Kalau ada mungkin teman-teman kita yang sudah sukses di sana di Jakarta ataupun di luar negeri gitu bisa mau untuk bareng-bareng sama kolaborasi ya. Kolaborasi betul. Kolaborasi sama sinias-sinias yang di Jambi ataupun juga produksi PH-PH yang ada di luar juga gitu. Nah, untuk bisa memproduksi kebudayaan yang ada di Jambi. Nah, itu yang tentu kita harapkan juga. Pun kalau saya sih berpikir seperti ini, karena kalau misalnya kita udah bicara investor, maka kita bicara profesional. Kalau profesional berarti PH profesional mungkin aja misalnya ada orang dari production house dari Jakarta yang mau produksi di Jambi itu silahkan. Tapi ada baiknya untuk tetap menggunakan masyarakat Jambi ataupun ya sinias-sinias yang di Jambi itu untuk dilibatkan sebagai apa? Yaitu tadi sebagai transfer knowledge dan transfer teknologi. Itu sih yang kita harapkan. Sehingga ke depan kalau saya sih melihat ya bahwa 5 tahun sampai 10 tahun ke depan Jambi baru bisa. Menurut saya pribadi, mungkin ada yang tidak terima dengan itu. Wah, kita bisa kok, kita mampu. Ya silahkan buktikan sendiri. Tapi kalau saya melihat bahwa bisa kita ke arah sana dengan pergerakan-pergerakan yang kita canangkan satu persatu, step by stepnya gitu. Mulai seperti yang kami di Rumah Tumbuh lakukan. Mulai dari upgrade secara SDM, sekaligus juga menampilkan film-film itu. Nah, yang mulai dari gratis, nanti kemudian juga bisa ada tempat sendiri. Nah, kami di situ bisa berharap dari pemerintah ataupun ada investor. Dari tempat sendiri kemudian kita baru bisa memasukkan film-film yang sudah diproduksi ini kualitasnya saya yakin dalam 5 tahun ke depan bisa lebih baik kalau kita secara rutin terus melakukan upgrade SDM. Saya kira begitu. 5 sampai 10 tahun mendatang, berarti sekarang di fase pertumbuhan masih tumbuh. Itu. Oke. Bang Husni, tadi kan berbicara terkait dengan kolaborasi nih, yang juga bisa jadi kalau misalnya film-film di Jambi itu bisa diangkat, ini ada kolaborasi dengan pihak-pihak luar ya, seperti mungkin dari PH Jakarta yang anak Jambi ataupun dari luar negeri. Tapi kalau selama ini kolaborasi ini dijalankan para sinias Jambi dengan pihak luar, seperti apa? Sama seperti itu. Dulu yang pernah bikin film layar lebar ya di Jambi itu terakhir itu di tahun 2017. Judulnya tuh Trip and Vlog. Oke. Yang pemainnya Carla itu. Dulu juga ada kalau nggak salah Sekolah Rimba ya? Sekolah Rimba ada, cuman kita nggak terlibat. Nggak terlibat ya? Full Jakarta semua itu.
Berarti Trip and Vlog ini yang yang melibatkan Sines Jambi. emang melibatkan Sines Jambi, mereka separuh-separuh. Jadi head kepala-kepala departemennya itu rata-rata didatangkan dari Jakarta. Nah, selebihnya lagi anak-anak Jambi itu ngebantuin lah. Jadi kolaborasi, transfer teknologi, transfer teknologi juga gitu. Karena alat-alat mereka kan lebih canggih kan. Iya. Gitu. Kalau yang sekolah rimba itu emang mereka full dari Jakarta semua. Jadi Jambi cuman dapat penontonnya aja. Sama tempatnya saja, tempat syutingnya saja ya. Iya, seperti gitu. Tapi yang Trip and Vlog itu kapan tuh dirilisnya waktu itu? Di 2018. 2018 kemarin ya? 18 itu tayang di beberapa di bioskop. Kan. Oke. Tapi itu bisa menjadi penyemangat juga kan, bisa ada repeat film-film yang lainnya lagi ya? Iya, betul. Kemarin bahkan banyak yang bikin film yang tiba-tiba muncul itu. Komunitas ini, bangun komunitas ini, dia bikin film kan. Semangatnya itu kan dari situ tuh. Ternyata Jambi ada yang bikin film nih. Di waktu itu judulnya Trip and Vlog kan. Nah, jadi teman-teman yang lain tuh semangat ini. Dulu sempat juga bikin film sampai juga kita di bulan Bang ya. Iya itu. Ya, itu setelah dari Trip and Vlog itu. Oke. Terus muncul lagi film-film yang lain-lainnya, termasuk juga dari kawan-kawan komunitas lain-lainnya. Dan itu pun kita masih tetap kolaborasi. Kalaupun kita bikin film ada produksian selanjutnya, itu pasti kita ajak anak-anak. Contohnya lagi yang kemarin yang dulu terakhir itu film Mendayung Harapan. Mendayung Harapan, itu kita ngelibatin kawan-kawan beberapa komunitas, sampai kita ngelibatin juga anak-anak magang dari SMK. Anak SMK tuh banyak kemarin yang masukkan, bilang, wah nggak bisa kita tampung semuanya nih, kita ngambil perwakilan aja dua orang gitu, biar bisa belajar lah ya. Iya, gitu. Pelan-pelan ya. Ya, sama komunitas yang dari NKP, ada juga dari Sinema UIN, dari Sinema Unja gitu. Itu kita rangkul ajak semuanya gitu. Oke, ini kesempatan juga bagi anak-anak Jambi ya. Iya. Ketika ada proyek besar di Jambi, ya diajak supaya bisa sama-sama belajar ya. Iya. Oke. Nah, saya penasaran juga Bang Amri tadi mengatakan tadi di awal ya bahwa sebagai jembatan. Publikasinya sebenarnya untuk film-film anak Jambi itu kapan saja dan juga di mana saja Bang? Biasa yang dijalankan sama Rumah Tumbuh ya? Iya, Rumah Tumbuh. Betul. Nah, kalau sekarang sih sebenarnya kita masih proses ya. Nah, tapi nantinya ke depan itu kita akan coba di kafe-kafe. Gitu, kita di kafe-kafe. Kalau dulu tuh emang sekitar tahun-tahun 2023 lalu itu kita lumayan sering di kafe-kafe beberapa kali gitu. Nah, tapi kalau yang sekarang kita akan coba untuk rumuskan lebih matang lagi, yang itu nanti akan kita selenggarakan di kafe-kafe. Pokoknya tunggu aja, pokoknya follow aja Instagramnya Rumah Tumbuh. Nanti di situ kita kasih jadwal. Tunggu saja lah keberatan selanjutnya ya. Iya dong. Rumah Tumbuh ya. Iya, kan ya sama dong kayak yang mau nonton di bioskop kan gitu. Oh, ini kapan ya tayangnya, di mana ya, kayak gitu kan. Ya kita mau bikin kayak gitu biar seru-seru aja dikit gitu. Karena kita juga sebagai masyarakat Jambi pengen ngelihat juga bagaimana hasil karya anak Jambi dan di mana kita bisa nonton gitu. Setuju. Karena sejauh ini memang belum ada informasi, Bang. Betul. Nah, nanti kita informasikan, pokoknya follow aja Rumah Tumbuh. Tapi kalau selain Rumah Tumbuh nih, mungkin dari pihak-pihak luar, ada nggak tuh yang punya ide juga seperti itu? Setidaknya ini banyak film-film Jambi nih ditampilkan dalam momen-momen tertentu, acara-acara tertentu, atau mungkin kegiatan rutin. Oke, sebenarnya kita itu yang kita butuhkan kegiatan rutin. Nah, sebelumnya memang ada misalnya kayak waktu itu dari Indonesiana kayak FFJ ya waktu itu, atau 0741 kalau nggak salah. Pokoknya mereka yang bikin screen share. Acara namanya screen share. Screen share itu mereka kalau nggak salah mereka ke daerah-daerah untuk bikin layar pemutaran. Terus dari Ruang Film juga pernah, di Ruang Film Rakyat juga pernah, mereka juga bikin itu, pernah di Senaung, kemudian di Jambi Tulo pernah. Nah, artinya mereka lebih ke rakyat. Nah, kemudian sempat juga waktu
itu juga dari Ruang Film Rakyat untuk ke kafe-kafe. Nah, yang sekarang kami dari Rumah Tumbuh kami mengarahkan untuk kita coba untuk di Kota Jambi dulu untuk coba ke kafe-kafe. Jadi memang dulu itu kita memang terbatas untuk pada event-event tertentu. Nah, ke depan ya ini yang sedang kami istilahnya kami proses adalah bagaimana caranya bisa rutin. Jadi anak Jambi tahu di mana nongkrong yang bisa nonton film Jambi, ya kan gitu. Nah, itu yang kita akan coba rumuskan bagaimana supaya bisa terus minimal 1 sampai 2 tahun ke depan. Karena sayang ya, karena udah ada produksinya, sudah ada filmnya, Betul. tapi tidak dipublikasikan. Betul. Ini kalau misalnya dipublikasikan, filmnya juga viral, ini menjadi penyemangat juga kan bagi para pegiat perfilman ya yang ada di Jambi. Betul. Oke lah, nanti kita lanjutkan kembali pemirsa perbincangan kami. Usai jeda kami akan kembali lagi di Kabar Jambi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Jambi dan kita sudah berada di sesi terakhir untuk perbincangan kita hari ini. Dari 2 tamu kita mungkin ada harapan ke depan dan juga apa yang mau disampaikan, semangat dan juga motivasi kepada para sinias yang ada di Jambi. Dari Bang Husni dulu silakan. Oh, Bang Amri dulu silakan. Belum disiapin soalnya. Silakan Bang Amri. Iya, oke. Yang pertama terima kasih. Yang pertama kami berharap ya dari Rumah Tumbuh kami berharap teman-teman semua dari semua komunitas film itu kita bisa lebih banyak berkomunikasi dan juga berkolaborasi. Itu yang paling terpenting. Kalau kita memang ingin suatu saat membangun ekosistem perfilman Jambi yang baik, yang betul-betul bisa menghidupi semua sineas, tapi saya kira tidak bisa dalam waktu yang singkat. Karena yang paling penting adalah kita harus selalu berkolaborasi dan berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan juga berproduksi bersama. Itu saya kira yang paling penting. Terus juga kalau misalnya nanti untuk ini kami juga berharap teman-teman semua bisa terlibat juga bersama-sama dengan Rumah Tumbuh. Yuk kita bikin pemutaran-pemutaran film-film kita. Dan juga tentunya pastinya kita harus selalu tingkatkan juga kualitas filmnya gitu loh. Nanti takutnya sudah kita putar nanti orang malah kapok nonton film kita ya kan. Nah makanya kita sama-sama paham dengan kemampuan diri, paham juga dengan hasil kita. Semangat boleh, pede boleh, tapi kita juga paham dong kualitas kita sampai di mana. Makanya tingkatin terus, yuk komunikasi terus, ayo kita bareng-bareng kita bikin film-film kita ini ditonton oleh masyarakat Jambi dimanapun berada. Pokoknya follow Rumah Tumbuh ya kan. Terus juga kalau mau nonton film kita di waktu itu masih di YouTube-nya Ruang Film Rakyat itu. Di Ruang Film Rakyat ada Coklat Panas Cafetaria, itu boleh nonton film yang kami bikin. Terus ya kami kira itu aja. Sekali lagi yuk berkolaborasi, ayo kita belajar bareng-bareng supaya suatu saat nanti ekosistem perfilman Jambi bisa menghidupi kita semua. Amin. Terima kasih Bang Amri. Bang Husni silakan. Ya ini buat teman-teman ya yang kadang-kadang merasa minder untuk belajar sama-sama kayak gitu. Kadang-kadang ada teman-teman yang berpikiran, oh aku belum bisa menghasilkan karya yang bagus nih kayak gitu kan. Nah kalau dari saya, ayo kita belajar sama-sama kayak gitu. Karena saya pun sendiri itu belajarnya otodidak juga, bukan orang film, bukan orang yang belajar film secara akademis. Belajar dari lingkungan, belajar dari teman-teman semuanya. Nah gitu. Jadi buat teman-teman, ayo kita belajar bareng-bareng, kayak gitu kan. Kita tumbuh bersama. Oke. Itu sih. Hidup film Jambi. Jambi. Terima kasih Bang Husni Turian dan juga Bang Amri Musli sudah bergabung bersama kami. Semoga kehadiran dari abang-abang berdua ini bisa memberikan semangat lagi nih, semangat baru untuk terus menghidupkan film-film dan juga kisah-kisah yang ada di Jambi. Amin. Baik, terima kasih pemirsa, Anda sudah menyaksikan kami di Kabar Jambi hari ini dan akhirnya saya Ahmad Solihin bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.